Halo guys, perkenalkan nama aku Nadia Priskala Wekes. Aku dari 2M04 ingin menjelaskan membantu orang lain mengubah sikap mereka. 1. Mengubah sikap orang lain sangat penting, yaitu ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut dan mengubah sikap orang lain. Dan selanjutnya, ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Semestinya manajer dapat dengan mudah mencegah sikap negatif karyawan ini dengan menjawab semua pertanyaan sebelum dia mendapatkan penjualan. Jadi harus minta saran dulu baru kita kasih saran ke karyawan tersebut. Selanjutnya, ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut ya guys. Karena perlu penting banget kalian mengubah kondisi kalian ketika menjelaskan kepada karyawan kalian. Nah, selanjutnya ubah kondisi yang mengikuti perilaku tersebut. Contohnya, kalian tidak boleh mengulangi perilaku tersebut seperti kalian melarang nih karyawan kalian, dan juga manajer penting banget untuk menjadi contoh sesama manajer dan juga bawahannya seperti karyawannya. Begitu guys. Jadi nggak boleh atasannya itu jelek ya kan, karena itu jadi contoh untuk bawahannya. Ya, selanjutnya ya, memusatkan perhatian pada orang-orang itu penting, karena jangan sampai kita yang dipusatkan kita jelek gitu di mata orang guys. Jadi kita harus bersikap dengan baik seperti itu guys, dan juga punya proses pribadi yang baik untuk sama. Nah, selanjutnya bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan? Ya, coba kita lihat ke bawah ya guys. Nah, 1. Meningkatkan basic interpersonal, keterampilan interpersonal dan keterampilan untuk mengenali data tersebut secara layak, perasaan, sikap, dan perilaku. Selanjutnya, keterampilan interpersonal mencakup bagaimana diri kita mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain. 3. Untuk membangun hubungan dengan orang lain terlebih dahulu kita harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal diri. 1. Peningkatkan basic interpersonal. Hal yang penting diingat bahwa interpersonal skill bukan merupakan bagian dari karakter kepribadian yang bersifat bawaan. Mereka merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Contohnya, interpersonal skill yang baik dari dibangun antara dari diri kita sendiri dan sesama kita. Asertif secara sederhana seperti secara aktif menyatakan gagasan, harapan, atau ya positif lah, intinya berpikir kita menyarankan gitu kepada orang lain. 1. Meningkatkan basic interpersonal. Cara meningkatnya interpersonal skill pada diri kita yaitu smile, jadilah aparatif, perhatikan orang lain, melatih mendengarkan secara aktif, bawalah kebersamaan, tangani konflik, berkomunikasi dengan jelas, menghibur, melihat dari si orang lain, jangan mengeluh. Selanjutnya, motivasi diri. Motivasi diri sangat penting karena kalian bisa menjadi pemimpin misalkan, atau kalian bisa menjadi contoh bagi keluarga kalian, dari dalam keluarga dan dari luar. Kalian mungkin punya organisasi, punya perusahaan atau apapun lah, kalian tuh harus menjadi contoh. Misalkan kalian jadi pemimpin, dan mungkin kalian pun harus jadi contoh buat bawa-bawaan kalian lagi. Nah, selanjutnya, keterbukaan untuk berubah itu penting banget ya kan guys, karena di era informasi tantangan terbesar yaitu para pekerja harus bisa mengenali perubahan yang semakin cepat gitu guys. Jadi intinya kalian harus mengenali perubahan cepat, yaitu perubahan secara normal, dan itu kita harus menyesuaikannya guys. Jadi nggak boleh harus keren gitu, jadi intinya harus menyesuaikan. Dan kalau menurut gue itu harus imbang. Selanjutnya, team spirit sangat penting banget, karena team spirit inilah yang akan mendukung organisasi kalian, perusahaan kalian, dan wirausaha kalian yang lagi di geluti sekarang seperti apa, misalnya usaha sepatu apapun lah gitu ya guys kan. Nah, dalam memecahkan masalah, membuat keputusan ya, selanjutnya itulah team spirit. 1. Tentang visi misi, ya menghargai perbedaan, saling percaya, lakukan komunikasi yang intens dan efektif, ya kan, ada kegiatan bersama, saling menghargai. Jangan lupa kesehatan banget guys, penting banget tuh kesehatan kalian, karena kesehatan tuh paling penting. Gimana kalian melanjutkan pekerjaan kalau kalian nggak kesehatan, ya kan? Harus ada kesehatan, itu penting ya. Penting kayak misalkan ada asuransi, kalian minta kepada bos kalian ya kan. Dan terakhir ya kejujuran. Dan itulah penjelasan dari aku, dari Human Relasi, Nadia Priskala Wekes, 2M04 108 2543. Terima kasih guys, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.